Jadi dengan heat hold control itu, mobil saat berada di tanjakan yang tajam gini ya, saat teman-teman lepas pedal rem mau pindah ke gas, mobil ini akan stay tetap di tempatnya gini selama kurang lebih 3 detik. Walaupun ya Sandi tegasin lagi, untuk sales, untuk Sandi itu pembagian insentifnya itu paling besar di DP minim sebenarnya. Karena apa? Karena berarti hutang teman-teman ke bank atau ke leasing itu lebih besar. Nah, insentif yang Sandi terima itu dari persentase sisa hutang teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semua. Kembali lagi sama Sandi di sini. Jadi buat yang belum kenal sama Sandi, kenalin dulu. Sandi ini adalah sales marketing dari Citra Asri Buana Ciputat. Itu dealer Suzuki terbesar di Tangerang Selatan. Dan salah satu yang terbesar juga di Jabodetabek ya teman-teman ya. Ya buat teman-teman yang nggak percaya kalau dealer Sandi itu besar, sering Sandi ulang-ulang datang ke sini. Ini tuh. Sekarang Sandi lagi ada di parkiran stok ya. Jadi dealer Sandi ini itu terdiri dari, kalau pertama kali teman-teman datang sini, main ke sini, di depan itu ada showroom. Nah, showroom itu kan cuman beberapa unit aja ya yang ada di depan, cuman perwakilan aja, display gitu. Tapi di belakangnya langsung ada bengkel, dan di belakang bengkel kita punya ini parkiran stok. Nah, parkiran stok Sandi ini tuh menampung sekitar 100-an unit mobil-mobil Suzuki-nya ya. Jadi buat teman-teman yang ada rencana untuk beli mobil Suzuki, sekalian gitu, maksudnya datang ke showroom, lihat unit displaynya, langsung bisa pilih unit di belakang. Jadi nggak usah nunggu dikirim dari pusat atau dari mana, dari gudang yang lain gitu, nggak perlu teman-teman ya. Langsung aja ke belakang, kita cek unit, cek fisiknya, pilih warna, langsung aja gitulah. Pokoknya kalau ke Sandi itu langsung aja, nggak ribet, nggak lama-lama gitu. Nah, sore ini Sandi mau bahas apa? Sore ini tuh di belakang Sandi nih, ini tuh ada XL7 tipe tertingginya ya, kasta tertinggi itu XL7 Alpha. Yang ini warna favorit. Warna favoritnya di Alpha itu Ivory two tone. Jadi atapnya black, terus bodinya itu Ivory kayak gini, kayak mirip-mirip kopi susu gitu ya. Ya udah, langsung kita lanjut ke videonya. Sandi mau bahas apa sore ini tentang si Alpha ini? Kalau gitu jangan kemana-mana, langsung kita lanjut ke videonya. Ini dia tampangnya si Alpha, tuh keren banget teman-teman ya, cakep banget tuh. Apalagi yang ini tuh varian tertinggi, kasta tertinggi ya. Yang ini tuh transmisinya otomatis tuh. Kalau mobil stok itu dari gudang itu emang dicoret-coret spidol kayak gitu ya. Itu tandanya GSAT 21/8, dia itu keluar dari pabrik 21 bulan 8 gitu. Jadi teman-teman juga bisa lihat langsung juga di stok ini tuh keluarannya udah berapa lama dari pabrik, itu aman lah pokoknya sama Sandi. Semuanya transparan, nggak ada yang ditutup-tutupin. Itu ya. Langsung aja Sandi tadi mau bahas, ini tuh keren banget. Kenapa keren dan jadi incaran banyak orang. Jadi warna favorit ini tuh black, atapnya black nih. Dan bodinya itu kontras banget, Ivory, yaitu warna terangnya ya. Itu cakep banget. Pokoknya penjualan Alpha terbesar itu di warna ini. Makanya kebanyakan stok di dealer Sandi itu untuk Alpha itu warnanya Ivory. Walaupun selisih 2 juta lebih mahal dari yang single tone, tapi tetap aja ya, 2 juta itu nggak seberapa daripada teman-teman ngecat sendiri gitu, dan bukan warna originalnya pasti beda lah ya. Dan banyak juga yang pengen tuh dengan warna yang lain selain Ivory, dia mau pakai two tone, akhirnya dia pasang Scotland di atas gitu, tuh biayanya juga lumayan, 1 jutaan juga habis untuk masang warna two tone aja gitu. Selanjutnya yang menarik dari Alpha Ivory ini, Alpha two tone ini maksudnya nggak hanya two tone ya, maksudnya di varian Alpha itu kita dapat ini dia spoiler belakang atau rear up spoiler bawaan pabrik. Yang ini tuh udah paketan dari pabriknya sana, Suzuki Sport ya, ada emblemnya seperti itu. Walaupun kita kalau mau beli terpisah juga ada, cuman harganya itu lumayan di atas 1 juta lah pastinya, sekitar 1,5, 1,6 kisaran itu kalau mau beli terpisah. Lalu dapat juga talang air bawaan pabrik. Ini juga talang air, ada emblem Suzuki Sport juga.
Dan yang jelas ini kualitasnya beda ya dengan kalau kita pasang aftermarket. Ini tuh lebih tebal, lebih oke lah gitu. Itu salah satu aksesoris yang berbeda dibanding dengan Beta dan Zeta di bawahnya. Di tengah juga ada Smart E-Mirror di spion tengah maksudnya. Nah di dalam tuh kalau kelihatan, nanti Sandi bakal unjukin, nanti Sandi bakal masuk ke dalam si Alpha ini ya. Ada apa aja di dalam si XL7 Alpha ini. Selain tadi rear up spoiler dan talang bawaan pabrik, si Alpha ini juga udah hybrid. Pastinya Beta juga udah sama kayak Beta ya. Berbeda dengan si Zeta, varian terendahnya XL7 belum hybrid. Lalu yang membedakan lagi di sini ada garnish chrome nih yang melingkarin tempat plat nomor. Ini hanya ada di Alpha, di tipe tertingginya. Ada juga emblem Alpha seperti ini. Ya pastinya karena ini tuh Alpha, bukan Beta, bukan Zeta. Lalu apalagi Mas Andi yang menarik dari si Alpha ini? Selebihnya sih nggak ada yang gimana-gimana gitu ya dari si Alpha ini. Kalau dibanding dengan Beta dan Zeta yang varian di bawahnya, selainnya itu ya mirip-mirip aja gitu. Yang membedakan hanya tadi yang Sandi udah kasih lihat ya teman-teman ya. Nah ini sekalian untuk velg. Untuk velg si Alpha ini, Alpha dan Beta sama. Dia pakainya itu velg black out, warna black full black gitu ya. Beda dengan si Zeta. Kalau Zeta tuh dual tone, polish, machining dan black gitu. Itu salah satu yang membedakan antara varian hybrid dan non hybridnya si XL7. Ya udah kalau gitu habis ini kita langsung aja masuk ke dalam ya. Di dalamnya si Alpha ini seperti apa. Sebelum masuk ke dalam si XL7 Alpha ini atau si Alpha varian tertingginya, kita disambut dengan ini tuh armrest untuk bagian depan ya. Maksudnya ini sebenarnya di semua pintu ada armrest semacam ini. Dia nggak ada busa di dalamnya, tapi kayaknya itu udah semi foamy gitu, udah kayak busa gitu. Jadi agak empuk-empuk nih. Sandi close up, tik 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 ya, lembut gitu enak. Ini untuk sandaran jadinya siku teman-teman enak kalau di Alpha ini. Lalu instrumen kabinnya seperti apa Mas Andi? Ini kita masih dikasih aksen charcoal. Ini memanjang dari pintu sebelah kanan, memanjang ke tengah tuh sampai tengah situ di penumpang kiri ya, sampai ke pintu kiri. Lanjut pastinya ya untuk desain interiornya seperti itu. Lalu kita coba masuk ke dalam. Di dalamnya ada apa aja? Di dalamnya sih oke banget ya. Si Alpha ini tuh udah value for money banget lah untuk harganya ya. Harganya Sandi belum bahas ngomong-ngomong. Ya nanti Sandi akan bahas soal harganya si XL7 Alpha varian tertinggi ini berapa gitu. Tapi sebelumnya Sandi mau kasih tahu dulu apa aja yang ada di dalam si XL7 Alpha ini. Kita mulai dari kanan bagian ini ya, kokpit gitu, kokpit si Alpha ini. Bagian kanan di sebelah setir di sini ada manual leveling. Jadi manual leveling itu apa Mas Andi? Manual leveling itu untuk mengatur tinggi rendahnya sorot lampu utama. Jadi headlamp yang di depan itu kita bisa naikin atau turunin dengan manual leveling ini. Jadi itu lebih bisa fleksibel lagi lah ya. Maksudnya sorot lampu utama atau headlampnya itu nggak fix, nggak tetap gitu aja. Masih bisa dinaik turunin dengan ini manual leveling. Di sebelahnya ada ESP. Ini tuh tombol untuk aktif dan nonaktifin ESP. ESP itu Mas Andi, kepanjangannya itu Electronic Stability Program. Itu kalau di mobil-mobil lain kita biasa sebutnya itu traction control. Yaitu adalah sistem elektronik untuk mengontrol si traksi dari keempat roda yang ada di mobil ini. Jadi keempat roda masih terjaga gitu, traksi ke aspalnya. Jadi lebih aman dan anti slip gitu. Di sebelahnya lagi ada tombol untuk aktif dan nonaktifin parking sensor. Jadi di belakang mobil ini tuh ada 2 titik parking sensor di belakang ya, di bumper belakang. Nah untuk menyalakan atau mematikannya pakai ini. Jadi kalau teman-teman nggak mau yang berisik karena bunyi tit 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 gitu bisa dimatiin. Tapi saran Sandi untuk lebih menjaga keadaan agar lebih aman, kita nyalain aja ya, nggak usah dimatiin ini. Nah sebelahnya lagi ada untuk auto start stop. Nah ini tuh berfungsi saat kita lagi berada di kemacetan atau di lampu merah yang agak lama gitu. Si mesin ini akan otomatis mati dan digantikan perannya oleh baterai hybrid. Tapi kita juga masih bisa mengontrol secara manual dengan menyalakan atau mematikan si auto start stop ini gitu. Nah sebelahnya langsung ada engine start stop button. Ini biasa lah ya untuk nyalain dan matiin mesin. Lalu kita pindah ke setir yang keren banget nih teman-teman. Kita lihat dari jauh nih, Sandi unjukin. Ini tuh setirnya flat bottom ya. Jadi itu di bawahnya itu flat, nggak bulat penuh gitu. Jadi ini tuh kayak keren banget. Ini kayak sebenarnya mirip-mirip desain setir Formula One ya. Untuk mobil-mobil Formula 1 seperti ini tuh desainnya. Kalau mobil-mobil sport yang harganya
Ya pokoknya miliaran itu juga banyak yang pakai desain setir seperti ini. Jadi dengan Alfa harga 300 jutaan teman-teman udah berasa pakai mobil sport ya. Keren banget kan? Ini lampunya ada setir kulit. Nah di Alfa ya pastinya dapat setir kulit, karena di Beta aja kita udah dikasih setir kulit, apalagi Alfa ya varian tertingginya. Lalu selanjutnya di bagian setir kita dapat apa aja Mas Andi? Yang pertama itu ada cruise control. Nah ini tuh, tapi sih hampir semua varian yang ada di Suzuki itu pakai cruise control ya. Yang nggak pakai itu cuman R3 varian bawah, XL7 varian bawah, dan Espresso itu yang belum pakai cruise control untuk mobil-mobil passengernya gitu. Yang lainnya udah pakai, dan ini akhirnya menjadi biasa aja ya karena banyak yang pakai untuk di Suzuki. Steering audio switch pastinya semua bahkan udah pakai. Lalu untuk auto headlamp, oke, si XL7 ini tuh yang udah pakai auto headlamp itu baru Beta dan Alfa ya. Untuk Zeta nggak ada auto headlamp. Jadi fungsinya apa Mas auto headlamp ini? Nah jadi kalau teman-teman nyalain mode ke auto seperti ini, si mobil ini tuh akan otomatis menyala headlampnya saat kita berada di kondisi gelap atau minim cahaya gitu. Selanjutnya apa lagi ya yang harus dibahas dari si Alfa ini? Selanjutnya yang berbeda di Alfa ini kita punya smart mirror, tapi saat smart mirror nggak diaktifkan itu tuh tampilannya seperti kaca spion biasa seperti ini teman-teman ya. Jadi fungsinya sebagai spion biasa, dan Sandi pribadi juga untuk smart mirror ini belum begitu kepake ya misalnya. Tapi untuk beberapa orang itu sangat suka dengan smart mirror ini karena dia bisa difungsikan sebagai dashcam atau perekam kamera gitu ya. Jadi di sini tuh ada kamera depannya nih. Nah ini yang menongol ini tuh kamera depan untuk si smart mirror ini, dan di belakang ada kamera lagi di pintu bagasi belakang. Itu di samping kamera mundur. Jadi teman-teman bisa merekam sepanjang perjalanan dengan XL7 Alfa ini dengan smart mirror ini gitu. Lalu di bawahnya kita dapat head unit yang 6,8 inci atau sekitar 7 inci lah ya. Ini oke. Maksudnya udah ada CarPlay link, walaupun nggak Android Auto atau Apple CarPlay, tapi CarPlay link itu udah bisa ada fitur tambahan lah. Maksudnya dia nggak head unit yang biasa-biasa aja. Jadi teman-teman bisa mentransfer apa yang ada di layar handphone teman-teman pindah ke head unit ini yang lebih besar pastinya daripada handphone kebanyakan ya. Jadi bisa dinikmatin bareng-bareng keluarga gitu. Kalau menyetel nonton YouTube atau nonton video-video pribadi bisa di head unit ini. Lanjut ke bawah kita punya AC digital yang udah auto climate control. Jadi itu udah auto. Untuk line up lainnya selain Alfa ini Beta udah auto juga, dan Zeta yang belum. Zeta itu belum auto. Lalu rear defogger si Zeta juga belum ada. Jadi kalau untuk Alfa ini udah komplit, udah auto, rear front defogger, terus ada mode hot juga AC-nya, jadi bisa anget-anget juga. Angetnya itu sampai di 26 derajat Celcius kalau nggak salah, di sekitaran itu. Oke lah, kalau kita lagi berada di tempat-tempat yang agak dingin gitu, kita masih bisa anget-anget aja, jadi nggak kedinginan. Lalu di bawahnya yang menarik juga dari si Alfa ini, kita dikasih ventilasi AC untuk cup holdernya. Ini di sini ada dua ventilasi AC untuk dua cup holder juga, dan di sini ada pengaturan semburan, kekuatan semburannya mau seberapa kencang gitu ya. Jadi tuh teman-teman bawa minuman dingin di mobil ini tuh masih bisa tetap dingin dengan ventilasi AC ini. Tapi di sini nggak ada wireless charging ya, nggak kayak Grand Vitara karena emang beda mobilnya ya. Lalu ke belakang lagi kita dapetan transmisi otomatis yang masih konvensional ya teman-teman ya. Sandi pernah bahas apa aja keunggulan dari AT konvensional ini dibanding dengan CVT yang kebanyakan ada di kompetitor si XL7 ini. Yang pertama keunggulannya itu yang pasti maintenance-nya lebih hemat. Nah jadi untuk perawatannya si AT konvensional itu lebih hemat ya teman-teman, nggak seperti CVT yang jajanya itu lumayan mahal gitu. Untuk lebih lanjutnya teman-teman bisa searching lebih lanjut ya, lebih banyak apa sih perbedaan konvensional dan CVT itu gitu. Yang kedua adalah perpindahan giginya yang responsif gitu. Karena si konvensional ini masih pakai gearbox. Jadi itu saat perpindahan gigi mau dari gigi atas ke bawahnya gitu, tendangannya itu lebih berasa karena masih ada giginya gitu ibaratnya. Beda dengan CVT. Kalau CVT itu kan hanya pakai sabuk, pakai belt gitu kan. Itu berbeda pasti. Lebih halus memang untuk CVT, tapi untuk presisinya itu lebih presisi dengan gearbox. Itu salah satu kelebihan AT konvensional ini. Nah, yang agak membedakan juga dengan varian Suzuki lainnya, kalau di sini ini masih ada shift lock. Di XL7 R3 itu masih ada shift lock. Jadi ini memudahkan teman-teman untuk parkir paralel gitu kan. Jadi ketika teman-teman udah matiin mobilnya, teman-teman pencet shift lock ini, terus geser
transmisi ke netral, itu supaya mobil bisa didorong saat parkir paralel. Nah ini kita nggak temuin di unit-unit CBU-nya Suzuki ya, maksudnya di Grand Vitara dan Suzuki Baleno itu tombol shift lock ini dikunci, ditutup gitu, ditutup cover. Jadi kalau teman-teman pakai Baleno atau Grand Vitara mau parkir paralel itu harus dicongkel dulu pakai obeng gitu. Agak mempersulit memang, tapi karena emang standar internasional itu untuk parkir paralel itu udah ditiadakan gitu. Jadi hanya untuk emergency aja tombol shift lock ini. Tapi karena XL7 dan R3 ini adalah unit CKD produksi dalam negeri ya, di Cikarang kita produksinya, masih dipakai tombol shift lock ini. Di belakangnya kita masih dikasih armrest untuk pengemudi. Nah itu bisa maju mundur teman-teman. Armrestnya itu bisa maju mundur, dan ini itu sebenarnya console box yang bisa teman-teman fungsiin sebagai ruang penyimpanan tambahan. Ini bisa buat naruh kartu tol, koin, receh buat Pak Ogah atau yang lain-lain juga bisa. Itu dia, sangat fungsional lah ya, se-fleksibel. Lalu apalagi Mas Andi? Yang nggak lupa lagi, di sini kita masih dikasih Twitter untuk Alfa ya. Maksudnya kalau di Zeta nggak ada Twitter, Beta dan Alfa udah ada Twitter. Jadi di mobil ini ada 2 Twitter kanan kiri yang di depan sana, dan 4 speaker di masing-masing pintu. Jadi untuk audionya udah lumayan komplit lah si Alfa ini. Untuk fitur-fitur keamanan, Sandi juga mau bahas kalau di mobil ini tuh udah pakai dual airbag. Jadi 2 airbag, satu di sini, satu di sini. Untuk pengereman juga udah komplit, ada ABS, EBD plus BA, ditambah lagi heat hold control untuk varian otomatisnya. Gitu. Jadi dengan heat hold control itu, mobil saat berada di tanjakan yang tajam gini ya, saat teman-teman lepas pedal rem mau pindah ke gas, mobil ini akan stay tetap di tempatnya gini selama kurang lebih 3 detik. Jadi sebelum teman-teman pindah ke gas, mobil ini masih diam, akhirnya teman-teman injek pedal gas dan mobil langsung maju. Jadi nggak ada istilahnya mobil mundur dulu sebentar gitu. Untuk heat hold control fungsinya seperti itu. Tapi kenapa di transmisi manualnya nggak ada heat hold control Mas? Karena di manual itu ada kopling yang bisa menahan mobil bisa tetap berada di tempatnya gitu. Itulah perbedaannya. Kenapa hanya ada di otomatisnya. Yang agak kelupaan tadi, Sandi juga mau bilang kalau mobil ini tuh udah spionnya itu udah auto folding ya. Jadi ketika teman-teman tutup mobil ini terus dikunci, spion akan melipat secara otomatis. Tapi di sini kita juga masih dikasih tombol untuk pelipatan manualnya. Jadi teman-teman bisa klik tombol ini dan spion akan nutup secara manual. Nah ini tuh untuk electric mirrornya, pengaturannya ada di sini. Dan biar nggak kelupaan lagi, di bangku pengemudi, Sandi maju dulu, masih dikasih head adjuster. Jadi itu untuk pengaturan ketinggian bangku ya. Dan ini cuman ada di pengemudi aja. Jadi penumpang kiri sana nggak ada, hanya ada di pengemudi. Jadi bangku masih bisa dinaikin, kita pompa naik ngik gitu. Bangku akan naik. Jadi buat teman-teman yang ngerasa tingginya kurang, di mobil ini bisa lebih tinggi lagi dengan head adjuster ini. Sekarang kita masuk ke bangku baris kedua ya. Di baris kedua itu masih dikasih armrest pengepuk yang seperti di depan. Karena tadi Sandi juga bilang di semua pintu ada armrestnya untuk sandaran tangan. Nah speaker juga sama, di semua pintu ada speaker. Jadi ada 4 speaker, 2 tweeter. Wah lega banget ini. Nggak sengaja Sandi masuk aja, ternyata tuh enak banget di dalam si XL7 Alfa ini. Walaupun mau Alfa, Beta ataupun Zeta itu rasanya sama ya, kelegaan kabinnya tuh segini. Ini teman-teman lihat nih, untuk pemandangan di depan seperti ini, terus di tengah seperti ini, leganya. Ke belakang juga masih ada tuh bangku baris ketiganya itu oke lah, untuk 2 orang dewasa masih oke di situ. Dan kedapatan headrest 2 buah di belakang, di tengah juga 2 aja ya, karena di tengah ini tuh kita dapat armrest di sini tuh, armrest untuk tengah. Nah ini tuh udah dipasang sarung jok kulit ya sama pemiliknya. Jadi ada resleting seperti ini untuk ngebuka si armrestnya nanti. Armrestnya enak banget di tengah sini. Lalu nggak lupa juga di sini kita masih dapat double blower AC. Ini tuh sama persis ya dengan di R3. Dari tahun 2011 tuh nggak berubah. Nah, Sandi sukanya untuk XL7 itu seperti ini tuh. Si Suzuki masih mempertahankan parts-parts yang masih bisa dipakai sampai sekarang, bahkan dari 12-13 tahun yang lalu ya. Masih ada AC double blower yang sama, masih ada handle yang sama, lampu kabin pun juga sama. Jadi tuh lebih menghemat biaya produksi. Itulah salah satu faktor atau alasan yang membuat mobil-mobil Suzuki ini tuh sangat kompetitif harganya. Nah nanti Sandi akan bahas di kesimpulan ya untuk harganya. Kalau gitu langsung aja kita ke kesimpulannya. Bagaimana kesimpulannya Mas Sandi?
Jadi kesimpulannya teman-teman, untuk si XL7 Alpha ini itu udah paket komplit banget. Maksudnya dia lebih komplit dibanding Beta ataupun Zeta. Dan harganya berapa Mas Andi? Untuk harga tertingginya itu pasti ada di two-tone dan transmisi otomatis. Itu harganya 311 juta. Itu belum diskon ya. Untuk tipe tertingginya segitu, otomatis dan two-tone. Dan untuk yang single tone berarti dikurangin 2 juta, yaitu 309 itu untuk single tone otomatisnya. Tapi untuk yang transmisi manual dikurangi lagi 11 juta. Rumusnya itu gampang. Untuk two-tone ke single tone 2 juta, untuk otomatis ke manual itu 11 juta. Jadi 309 dikurangin 11 ketemunya 298. Itu untuk manualnya si Alpha ini. Itu belum diskon ya. Diskonnya berapa Sandi? Diskonnya yang pasti luar biasa dari Sandi. Itu kalau diskon resminya itu 30-an lah, 30-an juta. Pokoknya teman-teman yang mau ada rencana untuk mau beli si Alpha ini atau si XL7 mau varian apapun, langsung aja chat WhatsApp ke Sandi, langsung tanya ke Sandi diskonnya berapa Sandi, harga fixnya berapa. Itu kalau cash ya. Sama dengan kredit ya, pasti diskon itu untuk motong DP teman-teman. Jadi DP itu juga tergantung teman-teman mau nyediain budgetnya berapa. Dan sekali lagi Sandi selalu menyarankan untuk nyari angsuran terbaik, maksudnya dengan bunga angsuran terbaik itu jangan DP minim. Karena DP minim itu udah pasti bunganya tinggi gitu. Walaupun ya Sandi tegasin lagi, untuk sales, untuk Sandi itu pembagian insentifnya itu paling besar di DP minim sebenarnya. Karena apa? Karena berarti hutang teman-teman ke bank atau ke leasing itu lebih besar. Nah, insentif yang saya diterima itu dari persentase sisa hutang teman-teman. Jadi kalau teman-teman pakai DP minim, otomatis insentif Sandi yang paling besar. Tapi Sandi nggak pernah menyarankan teman-teman untuk pakai DP minim karena itu pasti bunganya lebih tinggi. Tadi Sandi bilang ya. Jadi ya sama-sama enak aja lah. Maksudnya Sandi nggak mau terlalu banyak dapat insentif tapi memberatkan teman-teman akhirnya. Jadi Sandi itu selalu mengimbau ke customer Sandi untuk yang mau kredit itu Sandi saranin jangan DP minim kalau bisa gitu, supaya angsurannya itu juga jadi lebih enak, lebih ringan gitu. Apalagi teman-teman ngangsurin itu nggak cuma setahun 2 tahun ya, kebanyakan itu 5 tahun. Jadi lumayan lah, maksudnya selisih itu sebenarnya bisa gede banget teman-teman, bisa 500.000 sampai 1 juta dengan DP minim atau DP nggak minim gitu. Jadi langsung aja konsultasi sama Sandi, konsultasi ya. Ada DP berapa, terus enaknya itu berapa mas, biar bisa dapat angsuran yang nggak terlalu tinggi gitu. Sandi nanti hitungin langsung. Yaudah kalau gitu Sandi langsung lanjut ke promo-promo Sandi. Kalau Sandi bisa melayani pembelian secara cash maupun kredit. Untuk cash Sandi bisa kirim ke seluruh Indonesia selama ada akses ekspedisi kirim mobil ke tempat teman-teman, Sandi bisa kirim. Tapi untuk yang kredit, Sandi hanya bisa cover area Jabodetabek, Serang, dan Karawang dengan plat B, AT, dan F. Nah, tambahin informasi untuk plat T, AT, dan F yaitu Serang, Karawang, dan Bogor itu ada tambahan harga 2 juta rupiah dari harga OTR-nya ya. Jadi siapin aja dengan teman-teman dengan plat ATF tadi, siapin dana 2 juta lebih untuk mobil-mobil Suzuki yang ada di sini. Ayo kalau gitu Sandi ucapin banyak-banyak terima kasih buat teman-teman yang udah support channel Sandi, support Sandi dari awal atau yang baru mau support juga. Udah like, share, komen, subscribe. Sandi sangat-sangat berterima kasih kepada teman karena itu menjadi salah satu penyemangat buat Sandi ya, pasti untuk selalu menginfokan updatean-updatean terbaru tentang Suzuki yang ada di sini. Nah, bagi yang belum share, belum like, belum komen, belum subscribe juga tapi selalu nonton video-video Sandi atau kali ini nonton sampai akhir video ini, Sandi ucapin juga banyak-banyak terima kasih. Nah gitu. Yaudah, nggak usah berlama-lama, ini keburu maghrib lagi ya karena Sandi selalu bikin video itu di sore hari biar nggak terlalu panas gitu dan pencahayaannya lebih bagus. Sandi pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.